Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Semanti Belajar dari Rumah. Salam sehat, cerdas, dan juara. Baik, sebelumnya Bu Guru ucapkan selamat dulu kepada kalian yang telah melaksanakan penilaian harian pertama dan memperoleh nilai yang memuaskan. Jika belum memuaskan, nanti kita akan coba lagi di kegiatan remedial. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan keempat di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Adapun topik bahasan kita pada pertemuan ini adalah mempelajari bagaimana ide dan peluang usaha budidaya tanaman pangan, ya, meliputi perencanaannya, kemudian sumber dayanya, administrasinya, serta pemasarannya. Tentunya menarik sekali untuk kita simak bersama lebih mendalam lagi tentang materi kita hari ini. Mari kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih semangat belajar dari rumah. Baik, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kita akan membahas tema tentang perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Baik, jika sebelumnya kita telah mempelajari karakteristik wirausaha, maka sekarang kita akan masuk pada bagaimana sih perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Sebelum masuk ke materi, kita tinjau dulu kompetensi dasar yang harus kita capai setelah mempelajari bab 2 ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, serta pemasarannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, kalian mampu menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, serta pemasarannya. Baik, kira-kira apa saja sih subtopik yang akan kita bahas pada bab ini? Mari kita tinjau dulu. Yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Selanjutnya di subtopik yang ketiga adalah mempelajari bagaimana administrasi dan pemasarannya. Kemudian, komponen apa saja yang terkait dalam kegiatan perencanaan usaha. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana nanti menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, tentunya kelima subtopik ini tidak akan kita bahas semua pada pertemuan ini, ya. Kita akan bahas satu persatu. Baik, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memahami ide dan peluang usaha budidaya tanaman pangan, kemudian menganalisa peluang usaha budidaya tanaman pangan, serta yang ketiga nanti menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Baik, itu dia tujuan pembelajaran kita. Bu Guru harap kalian menyimak dengan seksama materi hari ini sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Amin. Kita masuk ke materi. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, ya? Kita tinggal di Indonesia yang sudah sejak turun-temurun itu terkenal sebagai negara agraris, yang yaitu adalah di mana sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian di bidang pertanian. Ya, salah satunya adalah dalam budidaya tanaman pangan. Mengapa demikian? Karena tentunya daya dukung atau sumber daya alam yang ada di Indonesia ini berpotensi untuk memaksimalkan masyarakat dalam mengembangkan budidaya tanaman pangan. Baik, kita lihat tanaman pangan itu apa sih, ya? Tanaman pangan adalah tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein, tentunya untuk menunjang kebutuhan manusia. Nah, melihat adanya sumber daya yang melimpah, maka potensi wirausaha tanaman pangan di Indonesia ini sangatlah
menggiurkan gitu ya. Jadi sejauh manusia membutuhkan pangan untuk kehidupannya, maka wirausaha di bidang ini sangat potensial untuk dikembangkan, khususnya di Indonesia. Baik, sekarang kita pelajari dulu apa itu budidaya tanaman pangan, sehingga nanti muncullah ketertarikan atau ide usaha kita di bidang ini. Baik. Budidaya itu adalah aktivitas yang berusaha untuk menumbuhkan atau serta mewujudkan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ini usaha yang disengaja. Baik, tanaman pangan sendiri itu merupakan semua jenis sumber daya hayati yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, khususnya adalah kebutuhan akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Baik, kita lihat ada 3 kelompok tanaman pangan. Yang pertama adalah tanaman serealia atau biji-bijian, kemudian tanaman umbi-umbian, dan tanaman kacang-kacangan. Nah, kita lihat dulu 3 kelompok tanaman ini. Baik, yang pertama adalah serealia. Serealia itu adalah kelompok tanaman gramine atau rumput-rumputan yang ditanam dan untuk dimanfaatkan bulirnya atau bijinya sebagai sumber karbohidrat. Nah, apa saja contoh dari serealia? Ya, diantaranya adalah padi, gandum, sorghum, dan jagung. Nah, kalau di sini kalian lihat ini adalah tanaman yang sudah sangat akrab ya, yang kalian bahkan kita konsumsi sehari-hari ya. Ini adalah padi atau bahasa latinnya adalah Oryza sativa. Nah, padi ini berkembang biak dengan biji, ya, di mana biji inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian penerapan teknologi imunisasi itu memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman padi menghasilkan beras. Nah, beras inilah yang nantinya kita konsumsi. Tentunya beras ini adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisahkan dari sekamnya. Baik. Melalui pemrosesan tentunya. Kemudian berikutnya adalah jagung atau zeamais. Jagung ini merupakan kelompok tanaman padi-padian yang berasal dari Amerika yang dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Spanyol ya. Ini adalah merupakan tumbuhan yang optimal tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Jagung seperti halnya padi itu berkembang biak dengan biji, di mana biji inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Nah, di Indonesia ini banyak ditanam jagung dengan berbagai varietas ya. Di antaranya adalah baby corn atau sejenis jagung yang biasa dipanen pada saat tongkol jagung itu masih muda ya, biasanya untuk sayur atau sup. Kemudian ada flint corn. Flint corn adalah jagung mutiara yang memiliki ukuran biji sedang ya, di mana berbentuk bulat dan tidak berlekuk ya, warnanya bisa bervariasi, bisa kuning sampai kemerahan. Kemudian yang sering kita konsumsi adalah sweet corn atau jagung manis. Itu biasanya mempunyai rasa yang agak manis dan biasanya jenis jagung ini dipanen itu saat masih muda. Baik. Selanjutnya tanaman pangan berikutnya adalah gandum. Nah, gandum mungkin agak jarang kalian temui. Ini adalah contoh dari tanaman gandum ya. Gandum ini berkembang biak dengan biji ya, di mana bijinya itu dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ya, jagung itu bentuknya hampir sama dengan padi gitu ya. Bulir-bulirnya ini dimanfaatkan sebagai bahan pokok dalam atau bahan utama dalam pembuatan tepung terigu untuk membuat kue, roti, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya ada sorghum atau sorghum vulgare. Ini adalah bentuknya sorghum. Nah, sorghum atau biasa kita sebut dengan
Cantel ini berkembang biak juga dengan biji. Pohon sorghum itu menyerupai jagung dengan biji atau bulir berwarna coklat. Ini adalah bulir-bulir sorghum yang biasanya diolah menjadi bahan makanan. Baik, yang kedua umbi-umbian. Nah, umbi-umbian itu adalah tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan umbinya. Nah, berdasarkan organ dasar yang berkembang menjadi umbi, umbi-umbian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang putih, ya. Bawang merah itu Allium cepa, sementara bawang putih Allium sativum. Kemudian umbi batang, ini berkembang dari batang, yaitu contohnya adalah kentang. Kemudian ada umbi akar, contohnya wortel, lobak, dan singkong. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini ubi kayu atau Manihot utilissima. Ubi kayu ini dapat tumbuh baik pada tanah yang bertekstur remah atau gembur. Ubi kayu berkembang biak dengan stek batang. Nah, bagian yang dimanfaatkan tentunya adalah umbinya yang merupakan sumber utama penghasil karbohidrat. Ya, berikutnya adalah ubi jalar atau Ipomea batatas. Ini ubi jalar, ya sudah sangat familiar dengan warna yang bervariasi, ada yang ungu, kuning, putih, ya. Nah, ubi jalar ini memiliki 2 perakaran, yaitu akar yang menyerap dan akar lumbang atau yang menyimpan makanan. Disinilah karbohidrat itu disimpan, ya. Ubi jalar itu berkembang biak dengan umbi batang. Baik, selanjutnya ada talas. Oke, talas atau Colocasia esculentea. Ini merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki tipe akar serabut. Batangnya berbentuk bulat memanjang, terbungkus oleh pelepah daun, di mana daunnya itu memiliki lapisan sejenis kitin gitu sehingga kedap air. Kemudian talas ini juga berkembang biak dengan umbi batang. Berikutnya ada kentang atau Solanum tuberosum. Nah, tanaman pangan ini merupakan tanaman yang dibudidayakan dan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber energi. Nah, kentang sendiri itu berkembang biak dengan umbi batang dan bagian yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat itu adalah umbinya. Berikutnya adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan adalah tanaman yang dimanfaatkan bijinya ya sebagai sumber protein dan lemak. Kalau tadi serealia itu bulir-bulirnya itu sebagai sumber karbohidrat, kalau kacang-kacangan umumnya merupakan sumber utama protein dan lemak. Protein seperti kita tahu merupakan zat pembangun di dalam tubuh. Nah, kita lihat contoh dari kacang-kacangan. Yang pertama ini adalah kedelai. Ya, kedelai adalah tumbuhan yang dapat tumbuh baik di tanah ber-pH 5 sampai 5,8 sampai dengan 7. Berarti pH-nya cenderung asam dan normal. Pada suhu optimum itu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ini baik juga tumbuh di daerah tropis ya. Biji kedelai, mohon maaf, ini berkembang biak dengan biji ya yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan utama yaitu adalah bijinya. Berikutnya adalah kacang tanah ya, kacang tanah atau Aracis hypogea. Ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan biji ya, tumbuh baik pada pH tanah antara 6 sampai 6,5 kemudian suhu optimumnya hampir sama dengan yang tadi kedelai yaitu 28 sampai 32 derajat Celcius.
Berikutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau ini juga masih termasuk kelompok tanaman kacang-kacangan, berkembang biak dengan biji. Umumnya itu berwarna hijau dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sebagai sumber protein, diolah menjadi bubur atau kudapan atau bahkan diolah menjadi minuman ya, minuman sari kacang. Oke, sirup sari kacang. Kacang hijau. Baik. Berikutnya adalah ada tanaman pangan penunjang. Tanaman pangan penunjang ini merupakan tanaman pangan yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Dia umumnya diperoleh dari sayur dan buah, ya. Oke. Biasanya di Indonesia ini sangat kaya dengan sayur dan buah, dapat tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Di antaranya adalah yang pertama kita lihat di sini adalah sawi, ya. Sawi dapat tumbuh baik pada tanah gembur dan yang banyak mengandung humus. Biasanya di daerah yang sedikit dingin, ya, di daerah dataran tinggi. Bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah daun dan tangkai mudanya. Kemudian berikutnya kalian lihat dulu gambar ini, pastinya sudah bisa menebak. Ini adalah, ya betul sekali, bayam dan kangkung. Ya, bayam itu memiliki akar tunggang, ya, batangnya tebal dan mengandung banyak air. Daun tunggalnya berbentuk bulat, memanjang serta oval. Bunganya berkelamin tunggal, bijinya berbentuk bulat. Dia biasanya berkembang dengan biji. Kemudian kangkung ini berkembang biak dengan biji, ya bisa juga dengan stek, ya, kangkung darat dan kangkung air. Bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah daun dan tangkainya. Terlebih di Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat, ini kangkung merupakan sayuran terfavorit hingga kita dijuluki sebagai daerah yang memiliki kangkung dengan kualitas terbaik, dan pecing kangkung itu merupakan makanan olahan khas Lombok yang sudah sangat dikenal, ya, secara nasional. Baik. Selanjutnya kalau tadi sayur, maka sekarang kita akan melihat beberapa jenis buah. Nah, ini dari warnanya saja sudah sangat menarik. Ya, ini adalah buah tomat dan stroberi. Buah umumnya merupakan sumber vitamin dan mineral. Nah, buah tomat itu bentuknya bulat, bisa yang bulat agak lonjong atau bulat telur, dan ada yang persegi yang sudah di rekayasa genetika, ya. Bagian yang dimanfaatkan dari tomat itu adalah buahnya sebagai sumber pangan. Baik. Berikutnya adalah stroberi. Stroberi ini berkembang biak dengan geragih atau stolon. Bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah tentunya buahnya. Ini baik tomat maupun stroberi ini cocok tumbuh di daerah yang dingin atau dataran tinggi. Baik, sekarang kalian lihatlah gambar yang Bu Guru tayangkan. Kira-kira ini apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar ini? Ini adalah gambar popcorn, di situ ada tulisannya. Ya, pastinya kalian bisa menjelaskan ini tadi berasal dari tanaman apa yang kira-kira diolah seperti apa sehingga menjadilah dia makanan atau kudapan yang sangat digemari oleh khususnya anak muda. Tidak Bu Guru jelaskan sekarang karena ini nanti terkait dengan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya, dari gambar ini. Baik. Kira-kira di sini sudah ada peluang usaha ide yang muncul, ya, dari kalian. Oh, Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya sehingga sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan. Baik. Sekarang kita masuk ke ide dan peluang usaha. Setelah tadi mempelajari potensi sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia, tentunya kalian tidak berdiam diri. Pasti akan muncul ide usaha di sana, ya kan? Nah, mari. Nah, tentunya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ini bisa dengan menjadikannya sebagai pilihan atau alternatif dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman pangan. Tadi kalian sudah lihat contoh-contoh tanaman pangan yang begitu mudah kalian temukan di daerah
kalian gitu ya. Jadi dan perawatan atau pengembangbiakannya juga sangat mudah. Jadi bisa menjadi salah satu ide usaha kalian. Oke. Baik, usaha budidaya tanaman pangan ini merupakan kegiatan agrobisnis ya, bisnis yang bergerak di bidang agronomi. Usaha budidaya tanaman pangan ini dapat menjadi salah satu kegiatan kewirausahaan yang prospeknya sangat baik ya, sehingga bisa kalian kembangkan nanti. Baik, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memulai usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah melihat adanya hobi dan minat dari kalian ya. Ini bisa jadi ide dan peluangnya. Kemudian keterampilan dan pengalaman pribadi kalian ya, melihat kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana kita sangat dekat dengan daerah pertanian ya. Kemudian oke, kita pause dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah azan. Bu Guru harap kalian tetap di tempat ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sehingga yang tadi ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat baik untuk kita kembangkan. Baik, tentunya beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memulai usaha budidaya tanaman pangan adalah ide dan peluang usaha ini bisa muncul dari adanya hobi dan minat. Kemudian keterampilan dan pengalaman pribadi kalian di mana kita sangat berdekatan dengan pertanian gitu ya. Jadi mudah untuk kira-kira mengembangkan usaha di bidang ini. Kemudian tentunya memperluas wawasan dan pengetahuan bisa melalui pameran atau mempelajari melalui secara langsung atau dari referensi-referensi yang ada. Baik. Oke, sekarang kita akan melihat sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah atau manusianya, yaitu adalah pihak yang melakukan budidaya tanaman pangan tersebut dan juga mereka yang memiliki keterampilan serta pengalaman budidaya tanaman pangan. Siapa mereka ini? Mereka adalah ya kita-kita ini yang akan menggeluti dunia wirausaha di bidang pertanian atau budidaya tanaman pangan. Ini kita ada merupakan sumber daya yang utama. Kemudian adanya lahan atau media ya. Jangan berkecil hati, lahan Bu, ini biasanya langsung mentok kalian. Rumah saya itu ukuran tidak memiliki lahan yang luas. Ini bukan menjadi kendala. Seiring perkembangan bidang pertanian ya, budidaya tanaman pangan ini tidak hanya tergantung pada lahan atau sawah atau ladang yang luas, tetapi kita bisa menggunakan polybag, kemudian tabulan pot, menggunakan sistem vertikultur atau yang sejenisnya untuk membudidayakan tanaman pangan. Seperti gambar di sini, kini kita melihat adalah contoh dari hidroponik, tidak menggunakan lahan yang luas dan bahkan ini di ketinggian ya, di mungkin ini di rooftop di bagian atas rumah yang manfaatkan sebagai lahan budidaya secara hidroponik. Kemudian berikutnya adalah faktor modal. Nah, modal ini merupakan unsur yang penting juga dalam usaha budidaya tanaman pangan. Nah, tanah dikatakan dapat sebagai modal tetap. Tentunya ada juga modal bergerak seperti misalkan bibitnya, kemudian ya, modal bergerak ini yang habis selama proses atau kegiatan budidaya seperti bibit, kemudian pupuk ya, kemudian herbisida, pestisida, juga uang tunai yang mungkin dibutuhkan untuk biaya produksi harian. Baik, selanjutnya adalah manajemen. Tentunya dalam melakukan kegiatan budidaya, manajemen merupakan faktor yang penting ya, di mana kegiatan pengelolaannya meliputi kemampuan menentukan dan mengkoordinasikan serta bagaimana menghasilkan produk budidayanya. Nah, walaupun
faktor produksi seperti tanah, media, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, modal, uang yang cukup. Tetapi kalau tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka tidak dapat menghasilkan hasil produksi yang optimal. Jadi kita setuju ya, manajemen ini merupakan sumber daya yang juga dibutuhkan dalam kegiatan budidaya. Baik, berikutnya adalah tentunya administrasi dan pemasaran. Nah, administrasi dan pemasaran ini adalah unsur penting yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Ya, kenapa penting? Karena seorang pengusaha budidaya yang mempunyai catatan administrasi yang lengkap, yang berisi semua paparan kegiatan mulai dari persiapan bahan, proses budidaya sampai dengan panen, maka dia akan lebih mudah dalam mengevaluasi usaha dan dalam menentukan perhitungan laba dan rugi. Baik, jadi itu dia, kita sudah mempelajari ide dan peluang usaha, kemudian bagaimana sih contoh-contoh dari tanaman pangan yang bisa kita budidayakan, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha ini. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan kalian pengetahuan baru dan menarik minat kalian untuk berkecimpung di usaha budidaya tanaman pangan. Sekian dulu hari ini pertemuan kita. Jangan lupa kalian terapkan selalu protokol hidup sehat ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih Bu Guru ucapkan untuk kalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.